Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kalau ada yang bertanya, apa kelebihan dari trio RRT, Roy, Rismond, Tifa? Jawabannya gampang, yaitu kemampuan mereka untuk berbohong. Mereka sangat luas sekali, sangat fleksibel sekali. Kemampuan mereka untuk bikin framing, mereka sangat ahli sekali. Kemampuan mereka untuk bikin opini yang menyesatkan, mereka juga cukup lihai untuk hal ini. Saya sudah mengikuti jejak-jejak mereka sejak berbulan-bulan yang lalu. Memang 3 hal itu yang paling menonjol, yaitu suka berbohong, suka bikin framing, suka bikin opini yang menyesatkan. Termasuk dalam kaitan Bonatua Silalahi yang kemarin habis mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat. Kemudian lagi-lagi mereka bikin framing, bikin opini menyesatkan. Ini saya ketahui dari video Tifa ya, di mana berulang kali modus-modus serupa telah dilakukan oleh Tifa. Contohnya ketika Rektor UGM beberapa waktu yang lalu mengeluarkan statement bahwa mereka punya dokumen lengkap sejak Jokowi lolos sebagai mahasiswa baru di UGM, menjalani perkuliahan sarjana muda, kemudian sarjana, kemudian KKN, wisuda, dapat ijazah, itu dipotong oleh Tifa sampai ke sarjana muda. Seolah-olah Jokowi hanya masuk lewat jalur sarjana muda, padahal jalur sarjana muda nggak ada. Itu hanya fase. Berkali-kali saya bilang bahwa sarjana muda di UGM waktu itu hanya fase dari para mahasiswa strata 1 atau sarjana, ketika SKS-nya baru mencapai 120-an SKS. Tapi itu dipotong oleh Tifa, kemudian di framing bahwa Jokowi itu hanya sarjana muda atau masuknya lewat sarjana muda, bukan sarjana. Akhirnya dimakan oleh sebagian publik, terutama oleh pengagum mereka, di mana rata-rata memang pengagum mereka nalarnya pendek ya. Jadi kemampuan berpikirnya juga kurang. Mereka termasuk dalam golongan, maaf saja, SDM yang relatif rendah dibanding masyarakat yang lain. Karena mudah sekali dibohongi, mudah sekali dikasih framing, mudah sekali dikasih opini yang menyesatkan, kemudian diamplifikasi dalam medsos-medsos mereka seperti itu. Ini akan saya tunjukkan bukti terakhir bahwa ketika Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU, kemudian oleh Tifa di framing, dipotong, kemudian disebarluaskan dengan opini yang menyesatkan publik. Akan saya tunjukkan buktinya. Ternyata fotokopi dari fotokopi ijazah Jokowi ini yang diserahkan kepada kami melalui Pak Bonatua dan melalui tim kuasa hukum kami itu ternyata berbeda. Ya, berbeda dengan yang diklaim oleh UGM ya pada tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Sigit Sunarta. Ternyata beda, dan juga beda dengan foto dari fotokopi yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Ya. Dan juga beda dengan foto dari ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Jadi sekarang jadi ada 4 versi nih. Ijazah Jokowi ini malah jadi ada 4 versi nih. Versi KPU 2019, karena kita belum dapat versi KPU 2014 ya. Kita belum dapat. Jadi versi KPU 2 Oktober 2025, versi UGM 2022, versi Bareskrim 22 Mei 2025, dan versi Dian Sandi 1 April 2025. Jadi ini ada 4 versi ijazah. Saya sampaikan ya, perbedaannya adalah, perhatikan baik-baik ya. Ini saya mau mengcompare perbedaan antara ijazah yang disampaikan, foto dari fotokopi ijazah yang disampaikan oleh KPU, tolong mungkin biar kelihatan. Ya, supaya kelihatan sekali nih khalayak ya melihat bedanya nih dari matanya seorang pemerhati neuroscience behavior ya. Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tidak ada nomor ijazah. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu
tahun 2022, Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan, adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. 1120. Ya, yang 1681, ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Yang dibilang oleh Pak ini kan? Ya, kalau ini dalam pandangan kita, ya kanan dalam pandangan orang yang memakai. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi yang sudah terlipat. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis, ya. Itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi, bersih dan tidak ada lipatan. Ya. Nah, jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi, dan tidak ada lipatan. Luar biasa bukan? Kekuatan Tifa itu sebenarnya ya memang itu fitnah, framing, opini yang menyesatkan. Berkali-kali dia pakai modus seperti itu. Tidak takut dosa. Heran saya. Padahal dengan profilnya seperti itu harusnya ya lebih dari rata-rata orang lah. Tapi enggak, dia justru tidak takut dosa sama sekali untuk bikin fitnah, bikin framing, bikin opini menyesatkan. Baiklah, kita jabarkan apa yang dikatakan Tifa tadi. Setidaknya saat ini mereka sudah pegang 3 fotokopi ijazah dari Jokowi. Yaitu yang pertama yang dulu pernah ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan pada tahun 2002 di hadapan Kompas TV. Rupanya itu mereka screenshot. Itu yang pertama. Yang kedua, fotokopi ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam konferensi pers Bareskrim pada bulan Mei yang lalu. Yang ketiga yang didapatkan Bonatua Silalahi dari KPU beberapa hari yang lalu. Ada 3. Kalau yang Dian Sandi tidak kita bahas ya, yang 3 ini. Jadi Tifa mengatakan, memframing, bikin opini menyesatkan. Seolah-olah fotokopi ijazah Jokowi atau ijazah Jokowi itu sendiri ada bermacam-macam versi. Ini menyesatkan. Karena apa? Karena masyarakat yang daya nalarnya pendek, yang SDM rendah, akan menelan mentah-mentah omongan Tifa bahwa ternyata ijazah Jokowi itu ada bermacam-macam. Padahal seluruh dunia orang itu punya ijazah untuk satu jenjang pendidikan dari satu sekolahan atau satu perguruan tinggi ya cuma 1. Tapi ini Jokowi dikatakan punya bermacam-macam versi untuk satu ijazah dari UGM. Ini penyesatan. Alasannya pun nggak masuk akal. 3 fotokopi tersebut masing-masing ada perbedaan, kata Tifa. Yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan pada tahun 2022 di hadapan Kompas TV itu ada nomornya di sebelah kanan. Sedangkan dari salinan KPU kemarin tidak ada nomornya. Itu penyesatan. Bagaimana tidak penyesatan? Itu yang tidak ada nomornya dari KPU itu memang diblok oleh KPU, diblok putih. KPU paling tidak ngeblok 7 item di salinan fotokopi ijazah Jokowi, yaitu di nomor itu, nomor sebelah kanan, kemudian di nomor ijazahnya Jokowi, tanggal lahir, kemudian tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan. Itu sudah diakui Bonatua, tapi oleh Tifa digunakan untuk framing, seolah ada perbedaan. Jadi fotokopi ijazah Jokowi yang tahun 2022 ada nomornya, yang KPU tidak ada nomornya. Kemudian fotokopi ijazah yang dari Bareskrim
ada lipatannya dan ada noda kopinya. Sehingga dia membuat perbedaan, Tifa membuat perbedaan. Terus membuat kesimpulan ada tiga versi ijazah Jokowi atau 3 versi fotokopi ijazah Jokowi. Ini kan penyesatan kekanak-kanakan. Yang di Bareskrim fotokopi dilipat, itu kan masalah perlakuan saja. Mungkin waktu penyerahan dilipat atau mungkin waktu penyimpanan dilipat. Dikatakan ada noda kopi. Ya bisa saja, mungkin waktu penyidik atau mungkin di pihak UGM dulunya orangnya baru minum kopi terus ketetesan, bisa saja. Tapi kan nggak bisa berlaku untuk yang dari KPU, yang di Dekan Fakultas Kehutanan. Misalkan 3 buah fotokopi dari 3 zaman yang berbeda yang dipegang oleh 3 pihak yang berbeda. Harus 100% persis presisi. Itu kan nggak mungkin. Ada pihak-pihak yang memegang yang berbeda-beda. Ada perlakuan yang berbeda-beda. Cara menyimpan yang berbeda-beda. Kita fotokopi saja. Hari ini kita fotokopi, besok kita fotokopi. Belum tentu 2 fotokopi itu identik. Misalnya dari fotokopi yang kemarin tuh ada agak kehitaman, mungkin karena pita mesinnya atau apa, yang lainnya putih bersih. Itu bisa jadi. Nah, ini juga berlaku pada 3 fotokopi ijazah Jokowi. Kenapa mempermasalahkan yang di Bareskrim ada lipatan? Itu kan hanya mungkin cara penyimpanan, perlakuan. Ada tetesan kopi, yaitu ada orang yang baru minum kopi ketetesan. Yang 2 ini, yang dari Dekan di tahun 2022, ada nomornya. Yang di KPU tidak ada nomornya. Karena memang sama KPU diblok. Bonatua Silalahi sudah mengakui bahwa itu diblok oleh KPU, diblok putih. Nomornya ditutup dengan tanggal kelahiran Jokowi, terus tanda tangan rektor dan dekan diblok semua. Ada 7 item yang diblok. Jadi 3 fotokopi itu sebenarnya sama. Cuman 3 fotokopi itu berada di tangan yang berbeda. Mungkin juga itu berasal dari fotokopian tahun yang berbeda. Yang dipegang oleh Dekanat Fakultas Kehutanan kemungkinan besar itu fotokopi waktu memfotokopinya itu tahun 85, waktu benar-benar ijazah Jokowi mau diserahkan, difotokopi. Yang di KPU itu fotokopian waktu Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2019. Yang di Bareskrim kemungkinan ya fotokopi yang pertama tadi. Jadi sudah beda tahun memfotokopinya, beda tukang fotokopinya, beda penyimpanan, beda perlakuan. Ya memang wajar, kecuali kalau perbedaannya itu misalkan ada huruf, ada bentuk logonya beda, atau fotonya beda. Itu baru bisa dipersoalkan. Kalau ada bekas lipatan dengan tidak ada bekas lipatan, ya wajar. Namanya dipegang oleh pihak yang berlainan, perlakuan yang berlainan. Yang satu ada noda tumpahan kopi, yang lainnya tidak ada, ya wajar. Wong berada di tempat yang berbeda, perlakuannya berbeda. Ini publik harus cerdas. Jangan mau dibohongin Tifa. Memang dia ahlinya bikin framing. Jadi tidak ada versi ijazah dari Jokowi yang macam-macam seperti yang disampaikan Tifa. Versinya cuma satu, yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada yang terima Jokowi tanggal 19 November 1985 saat wisuda. Kemudian itu difotokopi dari berbagai era untuk berbagai keperluan. Jadi masyarakat harus cerdas. Jangan sampai mudah dibohongi. Kita gunakan pikiran kita. Itu sebenarnya hal sederhana. Tapi oleh Tifa selalu dibikin seperti itu untuk mengelabui, untuk membohongi masyarakat yang berpikirnya terlalu sederhana. Atau bahkan mungkin daya nalarnya kurang.
Ini akan saya tunjukkan bagaimana Bonatua dia mengatakan bahwa memang dia mendapatkan fotokopi ijazah dari KPU memang diblok. Ini. Karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ada dikosong. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Disembunyikan, Meskipun diblok ini maksudnya. masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus itu nomornya uji konsekuensi. diblok. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 Tujuh. disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi Clear ya. Jadi Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Jokowi dari KPU, itu beberapa itemnya diblok sama KPU. Dalam bahasa Bonatua tadi dihitam-hitamin atau disembunyikan, itu diblok putih. Nomor ijazahnya di kanan diblok. Kemudian tahun, bulan, tanggal lahir Jokowi diblok. Kemudian tanda tangan dekan, tanda tangan rektor diblok. Kemudian kayaknya tanda tangan yang dilegalisir itu juga diblok. Ada 7. Jadi sebenarnya 3 fotokopi itu sama. Yang tahun 2022 yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, yang pada bulan Mei kemarin ditunjukkan oleh Bareskrim, sama yang dari KPU itu sama. Perbedaannya hanya masalah ada yang diblok. Perbedaannya hanya masalah perlakuan, ada yang dilipat. Perbedaannya adalah masalah tindakan dari luar, pengaruh dari luar, yaitu ketetesan kopi. Itu sederhana sekali. Sederhana dan gampang. Tapi kalau orang sudah punya tendensi, apalagi dengan ancaman dia mau jadi tersangka, semua itu akan digoreng, dibikin framing, dibikin opini yang menyesatkan, agar publik percaya, bersimpati ke mereka. Ujung-ujungnya apa? Mereka percaya bahwa mereka itu dikriminalisasi. Itu tujuan akhirnya. Semoga ini mencerahkan bagi masyarakat, kiranya ke depan untuk tidak mudah percaya pada framingan opini menyesatkan seperti yang dilakukan oleh Tifa. Mungkin sampai di sini video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.